Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para penggemar cerita mistis. Semoga kalian semua sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Epi di channel Alam Astral Official tentunya. Buat yang udah dukung, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal ya. Jangan lupa like, share, dan berikan masukan-masukan teman-teman di kolom komentar, karena masukan teman-teman dapat membantu channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan yang berkenan silahkan subscribe dan pencet tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang sebuah keranda terbang. Dan cerita ini saya dapatkan dari almarhumah nenek saya ketika beliau masih hidup. Diceritakan pada kala itu beliau sepulang dari sawah diikuti keranda terbang. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2004. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dan sebelumnya nama-nama dalam tokoh sudah saya samarkan ya. Diceritakan pada kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kebetulan waktu itu sedang musim tandur atau musim tanam padi. Diceritakan kakek saya sedang berada di sawah untuk mengurusi para buruh tanam padi yang menanam sawah milik kakek saya. Ya, sebut saja namanya kakek Tarman. Kakek Tarman ini adalah suami dari almarhumah nenek saya. Panggil saja namanya Nenek Wiyah. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, para buruh memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pekerjaan mereka keesokan paginya. Namun kakek Tarman ini memutuskan untuk menyiapkan benih pohon padi untuk ditanam esok pagi agar mempercepat waktu menanamnya. Lalu beliau menyuruh para buruh untuk pulang terlebih dahulu karena beliau sendiri masih ada yang harus dikerjakan. Saking semangatnya beliau bekerja, tak terasa waktu menunjukkan hampir pukul 6 petang. Di tempat lain, Nenek Wiyah merasa gelisah dikarenakan para buruh sudah pada pulang. Kebetulan para buruh tanam padi adalah tetangga sendiri, jadi mereka pulang memang melewati rumah almarhumah nenek saya ini. Lalu Nenek Wiyah menanyakan kakek Tarman kepada salah satu buruh yang berpapasan dengan Nenek Wiyah ini. Dan salah satu buruh memberitahukan kalau kakek Tarman masih di sawah sedang menyiapkan benih pohon padi untuk esok pagi. Nenek Wiyah merasa khawatir karena hari sudah mulai gelap dan Nenek Wiyah memutuskan untuk menjemput kakek Tarman ini. Nenek Wiyah berjalan melalui jalan-jalan setapak yang berada di pinggiran area persawahan. Sedangkan jarak dari rumah ke tempat kakek Tarman ini lumayan jika berjalan kaki. Terlebih harus melewati perkebunan milik warga yang dipenuhi pohon-pohon rimbun serta pohon bambu. Dan belum lagi harus melewati area pemakaman desa. Berbekalkan senter, Nenek Wiyah memutuskan menyusul suaminya itu. Sesampainya di tikungan yang berada tepat di area persawahan dekat pohon randu alas, ia berpapasan dengan salah satu tetangganya dan sebut saja namanya Bu Tati. Dan Nenek Wiyah ini terheran-heran di jam-jam menjelang maghrib Bu Tati ini menuju ke sawah. Singkat cerita, pada saat mereka berpapasan, Nenek Wiyah menyapa Bu Tati. Namun yang terlihat hanya raut Bu Tati yang datar tanpa ekspresi. Sontak Nek Wiyah memutuskan melanjutkan perjalanannya dan tak menghiraukan Bu Tati ini. Nek Wiyah berpikiran mungkin Bu Tati sedang sakit, jadi diajak berdialog tak menyaut. Menerobos jalan setapak dan hari yang mulai gelap yang terhias sebelah kiri berjejer pohon bambu yang sangat rimbun. Dan sebelah kanan area persawahan yang sangat luas. Nek Wiyah terus melangkahkan kaki tuanya yang mulai merasa pegal-pegal karena berjalan sudah cukup lumayan jauh. Dan tiba di area pemakaman, sontak suasana mencekam mulai merambah tubuh
dan perasaan Nek Wiyah. Suara burung hantu sudah mulai terdengar. Namun Nek Wiyah mencoba berani untuk terus melangkah karena kebetulan hanya itu akses jalan satu-satunya untuk menuju sawah di mana kakek Tarman ini berada. Setibanya di tempat, Nek Wiyah menyuruh kakek Tarman untuk segera pulang. Karena azan sudah mulai berkumandang. Lalu kakek Tarman menyuruh istrinya itu untuk duluan, dan kakek Tarman ini akan bersih-bersih dahulu di sumur yang berada di area persawahan setempat. Dengan rasa yang was-was, Nek Wiyah berjalan dengan perasaan yang sedikit merinding. Setibanya di area perkebunan warga yang terdapat banyak pohon pisang, tiba-tiba Nek Wiyah mencium bau wangian parfum yang sangat menyengat. Namun Nek Wiyah masih berpikiran mungkin itu hanya bau-bauan bunga yang ditanam warga di area perkebunan milik mereka. Namun lama-kelamaan bau itu berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Nek Wiyah ini mencoba mempercepat langkah kakinya yang sudah pegal-pegal karena sedari tadi berjalan kaki dari rumah ke sawah dan untuk pulang kembali. Di tengah-tengah kepanikan itu, hujan mulai turun, membelah gelapnya petang itu dan merobos di daunan pohon bambu yang rimbun. Terlebih, angin yang bertiup sangat kencang hingga menimbulkan suara-suara yang sangat menyeramkan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Sambil membaca doa-doa yang beliau bisa, sesekali beliau menoleh ke belakang. Namun, tak nampak sosok apa-apa. Tapi Nek Wiyah merasa yakin bahwa ada sesuatu yang mengikutinya, dan ia kembali lagi menoleh ke belakang. Dan memang benar, ada sesuatu yang mengikutinya. Sebuah keranda mayat terbang tanpa kain penutup dengan sosok pocong di dalamnya. Seketika itu juga seraya kaget bercampur takut bukan main, Nek Wiyah ini lalu mempercepat jalan kakinya yang sudah mulai merasa pegal-pegal karena sedari tadi berjalan cukup lumayan jauh. Keranda itu terus saja mengikuti Nek Wiyah ini. Setelah dekat dengan pemukiman warga, keranda itu lenyap seperti ditelan bumi. Sesampainya di rumah, Nek Wiyah terengah-engah. Para keluarga yang berada di rumah terheran-heran kenapa Nek Wiyah seperti ketakutan. Dan dari situ mulailah Nek Wiyah bercerita kepada anaknya bahwa pada saat pulang tadi Nek Wiyah dibuntuti sebuah keranda mayat berisi pocong. Dan Nek Wiyah juga baru tersadar bahwasanya tetangga yang ia temui di awal pas berangkat itu sudah meninggal 7 hari yang lalu. Dan setelah kejadian itu, Nek Wiyah tak lagi berani ke sawah jika waktu menjelang sore hari. Terlebih waktu petang sudah mulai menjelang. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dan mengklik video ini, serta sudah mensupport channel ini. Tinggalkan saran dan masukan teman-teman di kolom komentar agar dapat membantu channel ini dapat lebih baik menyajikan konten-konten serta dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Kembali lagi di video-video cerita mistis berikutnya. Salam satu misteri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.